Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan V Newsroom edisi Jumat 14 Maret 2025. Seperti biasa, sumber sudah kami siapkan untuk maniwata di rumah. Tolong saya V Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratnotania. Kita informasi pertama, STI Pembangunan Tanjung Pinang menanggapi soal peristiwa seorang mahasiswa lompat dari atas jembatan Dompa. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Pembangunan memberikan klarifikasi terkait dugaan penyebab seorang mahasiswinya melompat dari atas jembatan 1 Dompak beberapa waktu lalu. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Ketua STIE Pembangunan Tanjung Pinang Charlie Marlinda pada Kamis sore 13 Maret 2025. Charlie menyebut berdasarkan penelusuran pihaknya menduga selain soal skripsi yang tak kunjung selesai, diduga ada permasalahan pribadi lain yang dialami hingga korban nekat melakukan aksinya. Menurutnya, pihak kampus telah mengunjungi dan melakukan penelusuran terkait riwayat perkuliahan korban. Ia membenarkan sejauh ini korban belum menyelesaikan skripsinya. Dari hasil penelusuran kepada dosen pembimbing korban, keinginan korban untuk melakukan aksinya bukanlah yang pertama kali terjadi. Hal ini juga diungkapkan oleh teman-teman korban. Dia belum bisa mendaftar, maka pasti afkir itu ya, kadaluarsa. Dan itu memang tidak bisa karena dia tidak ada bimbingan gitu ya. Nah, tapi setelah kita telusuri, itu mungkin adalah pemantik terakhir gitu ya kan. Karena setelah kita telusuri, kita juga bertanya gitu ya kepada pembimbing yang beliau pilih ini. Ternyata pembimbing ini juga dulu adalah pembimbing dosen kuliah kerja nyatanya yang termasuk cukup dekat dengan beliau gitu ya, karena beberapa kali dimintai juga bantuan untuk secara pribadi, permasalahan pribadi, dan kita konfirmasi juga ke teman-temannya ya. Ternyata memang beliau ada masalah yang lebih berat lagi ya, yang saya kira juga tidak mungkin saya ceritakan, tapi itu masalah pribadinya. Sebelumnya diberitakan seorang wanita di kota Tanjung Pinang diduga terjun dari jembatan 1 Dompak pada Rabu 12 Maret 2025. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara polisi, penyebab korban melakukan aksinya tersebut diduga karena frustasi lantaran skripsinya yang tak kunjung selesai. Korban berhasil diselamatkan kru kapal yang kebetulan melintas di perairan sekitar jembatan tersebut. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi, Polres Bintan gelar buka bersama awak media. Dalam upaya meningkatkan silaturahmi dengan media massa, Polres Bintan gelar buka puasa bersama awak media pada Kamis 13 Maret 2025. Selain meningkatkan silaturahmi, kegiatan ini juga untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antara Polres Bintan dengan awak media dalam upaya mewujudkan situasi dan kondisi Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Bintan. Kapolres Bintan AKBP Yunita Stefani mengungkapkan kegiatan tersebut juga sejalan dengan agenda Mabes Polri yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui video conference. Boleh Kegiatan hari ini Bu bersama media. Kegiatan sore ini kita berbuka bersama media dari Polres Bintan untuk mempererat tali silaturahmi kita dengan rekan-rekan dari media semua. Harapannya Bu ke depan? Ini serentak semua kegiatannya di setiap Polres dan setiap Polda. Untuk harapan kami ke depan, semoga kita semua bisa meningkatkan keimanan dan takwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga untuk rekan-rekan kita tetap bisa saling berkolaborasi dan saling berkoordinasi. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. DPRD Kepri menyebut belum menerima pemberitahuan soal wacana kenaikan tarif pas Sri Bintan Pura di Tanjung Pinang jalur internasional. Pelindo berencana menaikkan tarif pas Pelabuhan Sri Bintan Pura atau SBP Tanjung Pinang jalur internasional. Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kepulauan Riau, Iman Sutiawan pada Kamis 13 Maret 2025 mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan secara resmi dari pihak Pelindo soal wacana tersebut. Sebelum wacana tersebut diberlakukan, Iman menyarankan agar dilakukan terlebih dahulu pembahasan bersama. Iman mengaku informasi soal wacana kenaikan tarif pas itu diketahui dari pemberitaan di sejumlah media massa.
Iman mengatakan kemungkinan dalam waktu dekat DPRD Kepulauan Riau berencana akan memanggil pihak Pelindo untuk menggelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait wacana tersebut. Sampai hari ini kami belum diberitahukan, belum ada surat resmi juga masuk ke kami. Karena dalam penaikan tarif tentu harus dibahas bersama, harus dikaji bersama. Kemarin kan kita udah sepakat ditunda dulu, ya kan, karena memang kondisi keuangan jelas-jelas efisiensi masyarakat pun gitu ya kan, gitulah kira-kira. Nanti kita sampaikan. Berarti tiba-tiba Pak naiknya wacana mereka pengen naik lagi nih Pak tanggal 15 tanpa pengetahuan Intinya dewan. kami belum dapat informasi yang jelas, baru kemarin beberapa media saya baca, sampai hari ini kami belum dapat surat secara resmi, dan pemerintah pun belum, pemerintah gubernur, kami wali kota yang tadinya memang sama-sama sampai hari ini belum membahas bersama. Berarti Ada rencana RDP lagi kita Pak? panggil lagi Pak? Kayaknya ya. Diberitakan sebelumnya PT Pelindo Multi Terminal Cabang Tanjung Pinang berencana akan menaikkan tarif pas pelabuhan jalur internasional di SBP Tanjung Pinang pertanggal 15 Maret 2025. Adapun besaran tarif untuk terminal internasional untuk warga negara Indonesia atau WNI semula Rp40.000 naik menjadi Rp75.000. Sedangkan warga negara asing atau WNA dari Rp60.000 menjadi Rp100.000 sekali masuk. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Seorang supir di Batam ditetapkan sebagai tersangka usai terlibat laka lantas dengan pengendara sepeda motor. Satlantas Polresta Barelang menetapkan SH 44 tahun sebagai tersangka dalam kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Hang Tua, Kecamatan Nongsa, Kota Batam pada tanggal 6 Februari 2025 lalu. Dalam peristiwa ini mengakibatkan seorang anggota Polri yang bertugas di Polda Kepri berinisial RA 52 tahun meninggal dunia. Kasat Lantas Polresta Barelang AKP Afiditya Arif Wibowo pada Kamis 13 Maret 2025 mengatakan, peristiwa ini bermula saat mobil yang dikendarai tersangka berpindah lajur diduga tanpa menyalakan lampu sen. Akibatnya sepeda motor yang dikendarai korban RA menabrak bagian belakang mobil hingga korban meninggal dunia. AKP Afiditya mengatakan bahwa tersangka diduga lalai saat berkendara hingga menyebabkan kecelakaan. Dari pemeriksaan sementara polisi, SH juga telah mengakui tidak memperhatikan kondisi sekitar saat mobil yang dikendarainya berpindah lajur. Dalam kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 unit kendaraan, SIM, STNK, dan rekaman dashcam mobil. Atas perbuatannya, SH akan dijerat dengan pasal pada Undang-Undang RI tentang lalu lintas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda hingga 12 juta rupiah. Dan roda 4 ini mau masuk ke sebuah jalan yang berada di sebelah kiri jalan ya, tepatnya di pondok pesantren Darul Falah, karena saudara Esa ini mau mengantarkan anaknya ke sekolah ya di pondok itu. Kemudian saudara Esa ini langsung berpindah lajur dari kanan ke kiri tanpa memperhatikan spion kiri dan tanpa menggunakan lampu sen. Otomatis itu memotong jalur ya atau lajur dari pengendara roda 2 yang dimana spontan kendaraan roda 2 itu kaget dan menabrak bagian belakang dari roda 4 tersebut. AKP Afiditya mengimbau agar pengendara untuk selalu berhati-hati mematuhi rambu lalu lintas dan tidak berpindah lajur secara tiba-tiba demi keselamatan bersama. Redaksi V News dari Kota Batam melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Untuk antisipasi kecurangan, Satgas Migas melakukan tera ulang BBM sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Bintan. Satgas Migas Kabupaten Bintan melakukan pemeriksaan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di Kabupaten Bintan. Pemeriksaan tersebut untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam penjualan maupun penyaluran BBM di SPBU. Saat di SPBU, petugas Satgas Migas melakukan tera ulang BBM menggunakan alat bejana ukur. Kasat Reskrim Polres Bintan Ibtu Fikri Rahmadi mengatakan selain mencegah kecurangan, kegiatan ini juga untuk memastikan stok BBM menjelang Lebaran 2025.
Ibtu Fikri menyampaikan dari tera ulang yang dilakukan sejauh ini tidak ditemukan kecurangan di SPBU. Selain tera ulang, Satgas Migas juga lakukan pengecekan terhadap kandungan BBM yang dijual di SPBU. Satreskrim Polres Bintan beserta dengan rekan-rekan instansi terkait bahwa kita melakukan pengecekan terhadap SPBU di 16. Untuk pengecekan tadi tera masih dalam tahap normal. Kita bersama-sama dengan juga dari Perindak, dari meteorologi juga sudah melakukan pengecekan. Untuk di SPBU saat ini masih dalam tahap normal. Guna kita melakukan pengecekan ini agar masyarakat mengetahui supaya informasi yang di luar sana tidak simpang siur terhadap Pertamina ataupun SPBU seperti itu. Tapi tidak ada oplosan ya? Tidak ada oplosan. Untuk saat ini kita sudah melakukan pengecekan, tidak ditemukannya oplosan terhadap di wilayah Bintan itu saat itu. Tapi informasinya apakah ada takarannya kurang atau gimana nih Bang? Kalau tadi kita sudah komunikasikan dengan meteorologi, untuk takaran kurang itu masih dalam tahap normal, masih standar. Ya, tidak ada yang melebihi atau yang kurang. Selain anggota Polres Bintan, pengecekan BBM di SPBU juga diikuti Satgas Migas dari instansi terkait seperti UPTD Meteorologi Bintan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Sebuah toko yang menjual mebel di Kota Tanjung Pinang alami kebakaran. Dalam peristiwa ini, kasur hingga beberapa bahan mebel hangus terbakar. Kebakaran terjadi di sebuah toko mebel di Jalan Insinyur Sutamit, Kota Tanjung Pinang sekira pukul 7:45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 14 Maret 2025. Kapolsek Tanjung Pinang Barat AKP Zubaidah mengatakan peristiwa kebakaran itu diketahui pertama kali oleh pemiliknya saat hendak membuka toko. AKP Zubaidah menyebutkan belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran lantaran masih dalam penyelidikan. Dari pemeriksaan sementara, api diduga akibat arus pendek listrik di mana awalnya api berasal dari lantai satu toko tersebut. AKP Zubaidah menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api hanya menghanguskan 3 buah kasur dan beberapa bahan mebel. Lidik ya Inavis sedang bekerja, tapi kemungkinan itu adalah dari listrik yang lilit untuk sembahyang. Kemungkinan nanti kita Di api awal di lantai berapa Bu? lantai 1 di belakang, ya, tempat sembahyang. Di situ ada kasur, ada beberapa kasur, itulah yang menyebabkan asap. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan tidak ada kerugian yang sangat besar, hanya mungkin perlengkapan. Kerugiannya Bu berapa? Kerugiannya berapa? Kerugian belum kita hitung. Api yang membakar toko mebel tersebut berhasil dipadamkan oleh petugas damkar dengan mengerahkan 2 unit mobil damkar. Lucia Rupnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita balik ke informasi lainnya, Komisi 2 DPRD Bintan meninjau lokasi peternakan ayam milik sebuah perusahaan di Desa Tuapaya Selatan. Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan meninjau lokasi peternakan ayam milik PT Indojaya Agrinusa Java Group di Desa Tuapaya Selatan pada Kamis 13 Maret 2025. Peninjauan dilakukan usai DPRD Bintan menerima pengaduan dari masyarakat sekitar soal aktivitas peternakan ayam di lokasi tersebut. Ketua Komisi 2 DPRD Bintan Suprapto menjelaskan pihaknya masih terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan pembangunan Farm 2, 3, dan 4 milik Java Group di Tirtamadu. Selain itu, pihaknya juga terus memantau perkembangan terkait kompensasi dari perusahaan. Terkait kompensasi atau kesepakatan bersama, karena ini kan jangka panjang nih, kan perusahaan tentu investasinya tentu kan jangkanya panjang, jadi lebih perlu didudukkan lagi lah, sehingga kedua belah pihak antara perusahaan sama masyarakat ini benar-benar memberikan manfaat, tidak perusahaannya merasa diuntungkan atau dirugikan atau masyarakat merasa dirugikan. Nah, nanti kita akan dudukkan bersama lah. Yang penting semuanya kita berharap mematuhilah kesepakatan yang menjadi kesepakatan bersama.
Manajer produksi PT Indocaya Agrinusa, Saiful menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan beberapa opsi kompensasi dan program CSR kepada masyarakat terdampak aktivitas peternakan ayam tersebut. Dasarnya saat ini kita sudah sampaikan ke warga dengan beberapa model CSR dan mereka juga masih belum setuju. Mereka akan menggodok lagi dengan beberapa masukan dari bapak-bapak pertimbangan dari Pak Dewan tadi. CSR kalau bisa jangan diserahkan dalam bentuk langsung ke pupuknya, karena kami menggunakan alat atau dan sebagainya ya. Mungkin akan ditunjuk dalam konteks uang, tapi uangnya berapa ini kan mesti harus ada pengkajian ya. Saya akan minta masukan dari beberapa bapak-bapak Dewan jika ada dari masyarakat yang mengadu ke bapak-bapak. Ya dari perusahaan juga bisa mendapatkan pertimbangan seperti apa sih dasarnya harus keluar seperti itu kan itu ya Pak ya. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.